the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 3102. Apa? Iwan? Sementara Iwan mengenali bos pusat juga mengenali Iwan ketika dia melihat Iwan. Raut wajahnya berubah saat dia terkejut. Ketika dia berada di wilayah selatan, dia membantu bos selatan untuk melawan Iwan. Namun mereka kalah telak dan mengalami luka parah. Pada akhirnya dia harus menggunakan setiap trik yang dia punya untuk melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Dia kembali ke wilayah tengah setelah pemulihan yang lama. Luka-lukanya sembuh, namun dia tidak menyangka akan bertemu Iwan. Berdiri tepat di depannya sekarang, seolah-olah Iwan mendarat dari langit ke istana kemari. Entah dari mana, ini adalah situasi yang sangat buruk baginya. Dia pun merasa seperti disambar petir. Hei bos pusat, jadi kamu adalah tiruan Brahma. Hebat, ini bagus. Aku sudah mencari kemana-mana dan ini dia. Iwan menatap dingin ke arah bos pusat begitu dia tersadar dari keterkejutannya. Meskipun sedikit kecewa karena bukan Brahma yang sebenarnya, ternyata itu adalah berkah tersembunyi. Klon Brahma pergi ke wilayah selatan dan bekerja sama dengan bos selatan untuk menyerangnya. Mereka tidak hanya membunuh banyak pejuang organisasi Drakmar di wilayah selatan, termasuk Scott, tetapi dia juga membuat Rini mengalami koma dan belum bangun. Sejak itu, Iwan menaruh dendam yang mendalam terhadap Brahma. Dengan Tuhan di sisinya, dia akhirnya menemukan klon Brahma secara tidak sengaja. Ini adalah waktu baginya untuk menyelesaikan masalah klon Brahma dan balas dendam Scott dan Rini. Selain itu, sebagai tiruan dari Brahma, dia harus mengetahui beberapa petunjuk dan keberadaan Brahma yang sebenarnya. Jika dia bisa mengalahkan bos pusat dan mengikuti petunjuk dari bos pusat untuk melanjutkan penelusuran, seharusnya tidak sulit baginya untuk menemukan Brahma yang sebenarnya. Ini kebetulan membunuh dua burung dengan satu batu. Aura membunuh dari Iwan sangatlah menakutkan. Mata bos pusat tersentak dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Sekali digigit, dua kali malu. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Iwan bisa menemukannya ketika wilayah tengah adalah tempat yang sangat luas. Ada satu hal yang dia yakini, itu adalah Iwan yang jauh lebih kuat darinya dalam hal kekuatan, keterampilan, dan sebagainya. Dialah bukanlah lawan Iwan. Sekarang Iwan akhirnya menemukannya. Iwan tidak akan pernah membiarkannya pergi dengan mudah karena perseteruan yang mereka alami. Pikiran menakutkan memenuhi pikirannya dan gagasan untuk melarikan diri sangatlah kuat. Dia belum ingin mati. Bos pusat, ada apa denganmu? Para rasul dan para pejuang keluarga Mika merasakan bos pusat takut pada Iwan. Mereka tidak mengerti alasannya dan cukup terkejut. Bos pusat adalah kepala para keluarga Mika dan juga orang-orang paling berkuasa di wilayah tengah. Bagi mereka, bos pusat tidak terkalahkan. Namun, bos pusat merasa takut seperti ketika seekor tikus melihat seekor kucing. Getarannya yang mendominasi dan perkasanya berkurang banyak karena Iwan. Sungguh sulit dipercaya. Bayangkan saja betapa terkejutnya orang-orang itu. Mereka tidak sendirian. Hauser dan Ishak juga memiliki perasaan yang sama. Bos pusat takut pada Iwan? Apa aku sedang membayangkan sesuatu? Hauser dan Ishak bertukar pandang dan melihat ekspresi mengejutkan di wajah masing-masing. Pada awalnya, mereka mengira bahwa Iwan akan dikutuk ketika dia memaksa masuk ke istana keluarga Mika. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai harapan. Bos pusat yang terkenal itu sangat takut pada Iwan sehingga dia mundur beberapa langkah begitu dia mengenali Iwan. Dia sangat mirip dengan
saat Hades melihat Iwan dan ingin lari menyelamatkan nyawanya. Betapa sulit dipercayanya hal itu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya. Ini terjadi bahkan jika mereka dipukuli sampai mati.